vedi, vedi. Guarda, hai ripreso, eh? Hai ripreso. Qui sì, a Mugello vediamo, ma... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Ma Marquez dimanapun kalian berada. Selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Gitu teman-teman. Oke, yang mana besok adalah hari Minggu, yang mana tidak ada MotoGP. Jadi minggu ini, minggu depan kita akan menikmati MotoGP, yaitu Mugello, yaitu yang mana MotoGP kandangnya Valentino Rossi atau kandangnya Francesco Bagnaia. PPP gitu ya. Jadi di sini ingin membahas sedikit ya. Menjelang MotoGP Mugello gitu ya. Jadi di sini kepercayaan diri Francesco Bagnaia katanya ya, di saat race MotoGP Aragon kemarin, Bagnaia berhasil kembali ke performa kembalinya ya. Yang mana ya, performanya sudah kembali katanya. Si Francesco Bagnaia sudah kembali ke jalurnya ya. Nampak ya di Marc Marquez juga membuat satu video yang mana setelah mereka finish di MotoGP Aragon. Jadi di saat di frame tersebut Marc Marquez mengatakan kepada Bagnaia, wow, mantap kali lah, dibilang. Bagus, kamu sudah kembali ke jalur. Tempat tersebut sangat sesuai untuk comebacknya. Berarti kamu sudah comeback, dikata si Marc Marquez kepada Francesco Bagnaia. Marc Marquez mengatakan begitu bukan apa. Dan Marc Marquez mengatakan lagi di saat acara frame itu ya, katanya Ducati sedang kritis, dibilang gitu ya. Hahaha, Marc Marquez ketawa gitu ya. Jadi di sini adalah salah satu sindiran Marc Marquez kepada pengamat dan para antek-antek di luar sana ya, yang mana mengatakan kedatangan Marc Marquez membuat Ducati hancur ya. Dan buktinya sekarang Francesco Bagnaia bisa comeback. Berarti di sini mengatakan bukan karena Marquez, tapi karena ridernya sendiri ya yang membuat perbedaan dalam Ducati. Itu menurut Gigi D'Alina dan Michael Pirro juga mengatakan seperti itu ya. Jadi di sini si Dennis Noyes ini mengatakan Mark tidak ingin Pecco mendapatkan kembali kepercayaan dirinya yang pernah dimiliki. Maksudnya adalah si kami akan menatap ke depan ke arah Mugello. Jika Pecco benar-benar kembali ke jalurnya di sirkuit inilah ia harus membuktikannya. Itulah mengapa balapan ini sangat penting bagi Pecco Bagnaia juga bagi Marc Marquez. Kami akan menatap ke depan Mugello. Jika Pecco benar-benar kembali ke jalurnya di sirkuit inilah ia harus membuktikannya. Itulah mengapa balapan ini sangat penting bagi Pecco dan Marc Marquez. Marc Marquez juga tidak ingin Pecco Bagnaia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya yang dimiliki sebelumnya. Selalu ada sedikit perang psikolog yang terjadi, namun pembalap yang dapat mengejutkan adalah Alex Marquez. Jadi di sini maksudnya Marc Marquez tidak ingin Francesco Bagnaia kembali ke jalurnya. Maksudnya ini balapan Mugello ya, balapan Mugello kandangnya Francesco Bagnaia, dan berapa 2-3 tahun Francesco Bagnaia di sini sangat luar biasa sekali, unbelievable ya. Jadi maksud Marc Marquez tidak ingin performa Francesco Bagnaia kembali seperti semula, yaitu Marc Marquez memberi perlawanan dengan sekuat tenaganya untuk bisa Marc Marquez bisa finish di Mugello ya, bukan San Marino ya. San Marino bukan. Pokoknya Marc Marquez ingin menang di Mugello di Italia. Gitu. Itu maksud dari pernyataan si Dennis tadi ya. Jadi Francesco Bagnaia katanya dipuji-puji ya, apalagi si Davide Tardozzi yang mengatakan
Pecco Bagnaia finish. Dia sudah membuat perubahan yang sangat luar biasa sekali. Pecco Bagnaia is back, kata si Davide Tardozzi ya. Jadi apakah betul-betul Pecco Bagnaia telah comeback, telah mendapatkan jati dirinya dengan feelingnya yang sangat luar biasa sekali. Bahkan dia mengatakan juga dia sudah dapat membuat perbedaan dan mengambil sesuatu resiko atau tindakan di luar nalar, kata si Francesco Bagnaia. Di sini adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali untuk menghadapi MotoGP Mugello, katanya. Jadi di sini menurut pengamat dan lain-lainnya juga, menurut Mimin juga, kalau memang Pecco Bagnaia comeback, jadi dia harus membuktikan di next race seterusnya, paling kurang di P2 atau P1 ya, gitu ya. Kalau dia mendapatkan P1 dalam 2 balapan, berarti Francesco Bagnaia memang benar-benar unbelievable dan memang benar-benar dia luar biasa lah. Berarti bisa mengalahkan Marc Marquez dalam 2 seri berturut-turut dan seterusnya gitu ya. Walaupun nanti Marc Marquez comeback lagi. Karena apa? Karena sudah berapa seri ini 7 seri ini saja si Francesco Bagnaia bahkan baru sekali kemenangannya. Ya, itu pun karena Marc Marquez crash di MotoGP Amerika ya. Jadi kita lihat dulu. Pokoknya wow, comebacknya Francesco Bagnaia ini sangat dinantikan juga, biar ada persaingan antara senggol menyenggol gitu ya. Dan isu kemarin juga yang mengatakan Valentino Rossi ingin memberi hadiah kepada Francesco Bagnaia jika dia bisa mengalahkan Marc Marquez di kandangnya Francesco Bagnaia sendiri ya. Yaitu 100.000 dolar, teman-teman ya. Ini Mimin nggak tahu apakah ini salah satu menjadi kebebanan untuk Francesco Bagnaia atau ini salah satu motivasi untuk Francesco Bagnaia bisa bangkit. Mimin nggak tahu. Ini rasanya seperti tekanan, rasanya seperti bunyi tekanan untuk Francesco Bagnaia yang diberikan oleh Atuk tercinta kita ya. Tapi kita belum tahu lagi. Yang jelas kita saksikan minggu depan yaitu race MotoGP Mugello. Gitu teman-teman ya. Dan untuk selanjutnya yaitu Marc Marquez ya. Marc Marquez untuk saat ini sangat-sangat dipuji. Memang kalau untuk Marc Marquez Mimin nggak mau cerita. Karena apa? Memang sekarang pujian sahaja untuk yang didapat oleh Marc Marquez ya. Apalagi Carlo Pernat sendiri mengakui ya, yang mana dia juga sudah meragui Gigi dan Igna ya, yang dulu mereka pengamat mengatakan Gigi dan Igna sudah salah mengambil langkah lah, sudah salah merekrut si merekrut si Marc Marquez. Karena apa? Karena menggantikan calon-calon muda seperti Enea Bastianini, Jorge Martin dan si siapa lagi? Pokoknya begitulah ya. Dan akhirnya dia mengatakan salah ya. Dia mengatakan salah ya. Seperti mana kan hebat sekali si Gigi Dalina, kata Carlo Pernat. Dia dikritik termasuk oleh saya karena memilih Marc Marquez. Gigi melampaui seorang teknisi, melampaui perasaan. Dia memutuskan berdasarkan meritokrasi, berdasarkan data, dan ia melihat keputusan tertentu positif. Ia tidak ragu. Dan harus dikatakan hebat sekali di Gigi Dalina. Dia dikritik termasuk saya mengkritiknya karena memilih Marc Marquez, karena meninggalkan sistem junior dan karena membiarkan 3 pembalap seperti Bezzecchi, Enea Bastianini dan Jorge Martin pergi dari Ducati. Namun Gigi melampaui seorang teknis, melampaui perasaan. Ia memutuskan berdasarkan berdasarkan data yang ia lihat. Keputusan tentu positif. Ia tidak ragu. Kami semua memiliki keraguan, tetapi pada akhirnya seperti biasa ia menang. Ini pengamat MotoGP ya Carlo Pernat pernah Mimin katakan ya, yang mana dia mengkritik, mengatakan Marc Marquez lah akan menghancurkan Ducati lah, seperti Honda lah. Karena kenapa? Karena dia sebenarnya di saat itu jadi manajernya Enea Bastianini. Ducati memilih Marc Marquez. Jadi pernyataan buruk-buruk terhadap Marc Marquez dan Ducati terus dilontarkan. Dan akhirnya dia sendiri yang
gitu ya. Yang Don malah dia merasa salah, telah mengatakan apa yang salah ya. Akhirnya Gigi dan Igna menang, winner gitu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya yaitu jadwal aja teman-teman. Jadwal MotoGP ya. Mugello yaitu pada tanggal 20 Juni hari Jumat, yang mana untuk FP1 ya. Untuk FP1 yaitu pada pukul 3.45 seperti biasa ya, siang, dan pada habis pukul 4.30 ya. Dan untuk pre-practice-nya, penentuan Q1 dan Q2 langsung dijalankan yaitu pada pukul 8 hingga pukul 9 malam. Dan seterusnya yaitu pada hari Sabtu untuk FP2 yaitu pada pukul 3:10 menit hingga pukul 3:40. Dan setelah itu dilanjutkan dengan Q1 yaitu pukul 3.50. Dan dilanjutkan Q2 yaitu pukul 4.15. Setelah itu kita sudah mendapatkan pole position start, dan kita akan menikmati sprint race-nya yaitu pada pukul 8 malam ya, pada pukul 8 malam Minggu. Untuk hari Minggunya ada WUP pada pukul 2.40 dan race-nya yaitu 17 lap. Race-nya yaitu 23 lap pada pukul 7 malam teman-teman. Itu aja untuk hasil untuk jadwal ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.